Baik para kancap Priangan TV, kita lanjutkan perbincangan dengan Kang Diki Chandra dengan tema yang lebih mengerucut ya Kang. Taruh Akang nyalon, udah berpasangan, ada partai politik, karena saya yakin begini, nilai spiritual dalam politik itu lebih tinggi. Akang memutuskan ketika pasca umroh itu dengan siap, itu seolah ada kekuatan invisible hand lah gitu kan. Nah, kalau menang mau ngapain Kang? Ya banyak hal, yaitu yang mungkin yang sedang kita susun. Apabila kita menang, ada beberapa mimpi-mimpi, tapi yang paling utama begini, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh tim. Jadi ketemu sama orang Tasik ngobrol, kamu punya mimpi apa? Abi mau gaduh ih Akang cocok jadi wali kota. Ada Abi mengiring eleh. Ya udah, berarti konsepnya kita bareng. Jadi sebetulnya saya berusaha untuk menjadi ya, gitu ya. Jadi kalau orang pintar kan banyak, tapi ketika orang pintar itu salah menyimpan kata merasa, jadi kacau. Orang pintar nyimpan kata merasanya di payun, jadi merasa pintar. Akhirnya kalau merasa pintar jadi bodoh sebenarnya. Tapi kalau orang pintar nyimpan kata merasa di belakang, jadi pintar merasa, insya Allah akan jauh lebih bisa. Dia akan selalu merasa menjadi gelas kosong yang selalu diisi. Jadi konsep saya itu jauh lebih kepada bagaimana kita melakukan hearing kepada masyarakat. Apa yang ingin Anda lakukan? Adik-adik seperti apa? Pas akang-akang, teteh-teteh yang kumaha. Setelah itu dikerucutkan, disesuaikan dengan kemampuan APBD, dan akhirnya lahir visi misi. Visi misi ini yang akan menjadi RKPD. RKPD ini akan kita turunkan menjadi RPJMD, diturunkan kepada RKPD. Jadi saya tidak akan so tahu dalam hal itu, walaupun tetap kita persiapkan mimpi-mimpi Tasik, bahwa Tasik itu adalah Sukapura. Sukapura teh naon? Sukapura teh adalah rumahna orang Sunda. Orang Sunda teh saha? Orang Sunda teh adalah orang-orang Sunda yang memiliki ketakwaan yang kuat, sehingga Tasik matak disebut kota santri. Kenapa? Karena nilai ketakwaannya sudah muncul dari sejak Bupati Sukapura pertama, yaitu Raden Tumenggung Wiradadaha ti pertama Dwi Kadieuna. Rata-rata sangat mengutamakan keislaman, kebersamaan, sehingga memang itu kan, ada penghulu. Wakil bupatinya itu penghulu, gitu. Bahkan luar biasa. Jadi ayah gaduh 4 ponggawa tanah Pipati, ayah Yuda Negara sebagai keamanan, ayah Raden Dipa Soma Negara, ada berurusan administrasi, ada urusan tentang ini, ada segala macam, ada bagian-bagiannya seperti sahabat-sahabat Rasul, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Abu Bakar. Kang, menarik. Sukapura, rumah Sunda, makanya akan pakai ikat, itu maksudnya kan? Kalau pakai ikat ini mungkin kita lihat orang-orang Jepang pakai kimono, bangga. Akhirnya orang-orang di luar Jepang pada kimono, orang Cina segala macam begitu. Sampai film-film kungfu, arikutnya Chen-Lung lama gitu ya. ABG bahasa Cina kan nyuhai tiap hal itu barat apa gitu kan ya. Artinya ketika kita mencintai dan menghargai budaya kita, insya Allah orang lain pun akan menghargai dan mencintai budaya kita. Jadi pelan-pelan. Kalau kita sering anggaplah orang Tasik sudah memakai ikat gini, besok lusa harus ada ikat khas Tasik. Bisa jadi membuka ruang ekonomi. Orang-orang jualan segala macam, terjadi kontak. Ayah tukang batik Tasik, membuka ruang ekonomi. Potensi Tasik itu banyak gitu. Potensi Tasik udah banyak dan sudah berkembang. Kalau buat saya sih Tasik ini inovatif, kreatif. Jadi tinggal bagaimana mengkerucutkan mengembalikan lagi kepada sisi kesantriannya, bahwa santri dabungan saha sekarang kota Tasik sebagai kota santri, bagaimana menciptakan santri-santri kreatif. Jadi pembangunan berbasis pondok pesantren, pembangunan berbasis masjid itu harus sudah mulai dimunculkan, harus mulai banyak kegiatan-kegiatan. Sekarang kalau begini banyak katanya anak-anak muda belalangor pas segala macam, sebetulnya bisa jadi bangorna barudak ya gara-gara kolotna, gara-gara guruna, gara-gara lingkungan anak. Kalau kita bisa memberikan ruang-ruang positif, ruang-ruang misalnya di Tasik itu ada rutin tiap tahun ada lomba pidato bahasa Arab, ada kecerdasan bahasa Arab atau segala macam, dan ada eksistensi anak-anak ini teruji, kan resep gitu kan, hal-hal semacam itu. Atau mungkin kayak di daerah mana ya saya lupa, ada Masjid Award. Masjid Award itu lomba bagaimana masyarakat bisa memakmurkan masjid, Kang, seperti itulah gitu. Yang kurang di Tasik apa, Kang? Biasanya kan orang luar itu memandang ini loh gitu. Kalau di dalam saya juga apa ya gitu, kadang mendeteksinya. Ya. Kurang sih menurut Akang gitu. Di sisi promosi ya betul. Artinya di sisi promosi ini penting. Sekarang bordir Tasik ke mana? Kelom gelis Tasik ke mana? Payung gelis Tasik ke mana? Itu problem di promosi, termasuk Salak Manonjaya walaupun sebagian ke kabupaten, tapi itu masih saudara kita. Itu mau kemana? Sebetulnya kan kalau
mua eleh ku Pondoh, ku Condet, Salakna gitu. Insya Allah Salak Tasik juga punya potensi untuk bisa berkembang. Tinggal bagaimana media promosinya berjalan. Ini ada anak-anak SMK. Ini adalah bagian daripada mereka adalah menjadi etalase. Jadi kalau kita konsepkan, Tasik itu kurang lebih sebenarnya bisa menggabungkan 3 negara, 3 wilayah. Satu Thailand. Thailand itu dia membukakan wisata. Tasik memang wisatanya tidak terlalu luas karena tidak punya pantai segala macam, tapi punya situ gede, punya wisata belanja apa segala macam. Itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana orang datang karena daerah transit. Thailand tuh begitu, orang menjadikan wisata itu etalase, tapi gara-gara wisata akhirnya ayah ayam Bangkok ayah di Tasik. Jambu Bangkok ayah di Tasik, durian montong gitu kan, ayah Tasik. Jadi artinya sektor yang di luar wisata akan terangkat. Kedua adalah konsep di Singapura. Singapura itu nggak punya air, Pak. Singapura itu beli air cuma 100 perak di Malaysia. Dari 100 perak itu diolah jadi air mineral dalam 4.000 dibelinya sama orang Malaysia, kan dia untung. Jadi bagaimana Tasik bisa membuat industri kreatif seperti itu. Contoh misalnya Tasik tidak memproduksi jagung, tapi beberapa kabupaten kota ada bisa di Tasik sebagai pengolah untuk pakan ternak. Kan bisa seperti itu. Kan itu limbah. Contoh gitu kan. Jadi popcorn bisa apa segala macam. Contoh seperti itu. Itu konsep yang Singapura. Jadi bagaimana keterbatasan sumber daya alam ini bisa menjadi spirit untuk bisa menciptakan teknologi-teknologi alternatif untuk bisa mengembangkan ekonomi masyarakat. Ketiganya itu adalah bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW membangun kota Madinah. Pada saat itu orang Islam garlut wae karena beda suku. Akhirnya Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Akhirnya Islamiyah berjalan sama-sama Islam beda suku tenanawan. Ternyata masih perang juga, ada Yahudi, ada Nasrani, silih payahan segala macam gitu-gitu. Bagian Rasulullah membuat piagam Madinah, bersatu demi Madinah, masalah akidah masing-masing. Harapan saya begitu, orang Tasik aya nu kana ieu kasabna, aya nu kana itu, aya nu kana tidak masalah. Tapi kita harus mengkerucut bagaimana menciptakan Tasik menjadi apa? Mengenai hal-hal lain masing-masing. Kalau kepartaian boleh ada partai A, partai B, benar itu benar ini, mangga. Tapi harus ada common goal satu, bagaimana bangun Tasik. Mengenai konstituennya mangga masing-masing. Artinya harus sudah mulai ada dibudayakan seperti itu. Kita boleh bersaing, tapi secara sehat. Tapi kita harus punya tujuan bersama untuk wilayah. Boleh kalian bisa saling berdebat, silih polototan, sama segala macam, tapi harus sadar bahwa apa yang kita lakukan itu polotot orang teh memang kukanya orang ke wilayah gitu. Kalau Kang baru nyalon akan kalah, apa kembali lagi ke Jakarta? Salah satu doa saya, ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan menang, menangkanlah saya atas kehendak dan izin-Mu. Karena kalau menang karena uang, menang karena perempuan, menang karena apa, itu pasti tanggung jawab dipersulit oleh uang, dipersulit oleh wanita. Kalau karena Allah, insya Allah akan dibantu. Kalau kalah, ya Allah, berikanlah saya kekalahan yang terhormat dan memberikan kesadaran saya bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan. Jadi buat saya tidak ada masalah. Dan kalau mengenai saya akan lantas gimana, saya akan kembali lagi seperti saya yang sebelumnya, menjadi pejabat pelawak Jawa Barat gitu. Kang, kalau menang juga tidak akan mundur ya? Kenapa? Tidak akan mundur lagi. Mundur itu apabila memang dikehendaki dan saya melakukan sesuatu, misalnya tiba-tiba saya melakukan perzinahan, korupsi, segala macam. Apakah orang Tasik rela punya kepala daerah yang memang melakukan hal yang buruk seperti itu? Kalau ya mundur itu ya. Artinya mundur ini adalah, saya bilang tadi, Sayyidina Hasan bin Ali bin Thalib kurang kumaha, dipikanya ke Rasulullah, beliau juga mundur. Daripada mengorbankan masyarakat karena pertikaian dan segala macam, mundur itu tidak jadi masalah. Dan orang Sunda juga dari mulai Raden Temenggung Wiradadaha ke-6 pun sama. Ketika memang ini akan tidak membawa kebaikan, susah. Ada khausul fikih, menjauhkan diri dari kerusakan diri dan masyarakat jauh lebih diutamakan daripada mengharapkan sesuatu yang belum kebaikan yang belum tentu. Dapur masjid buka damul jabe masaleh. Kang, pesan Kang. Siap. Untuk masyarakat Tasik. Pesannya nasi goreng tilu gitu kan. untuk semua aja. Ya. Agar Tasik lebih kreatif, lebih maju kan. Ya, mudah-mudahan ya kalau Tasik sudah kreatif, sudah maju, mudah-mudahan teman-teman Tasik terutama industri kreatif bisa bekerja sama sehingga tukang bordir, tukang kelom, tukang payung bisa bekerja sama dengan industri kreatif yang lainnya seperti teman-teman kameramen anak-anak SMK dan segala macam, sehingga media promosi bisa menjadi satu. Karena kuncinya selain keahlian, barang, bahan, penjualan dan segala macam, sisi promosi bukan hal yang kecil, sangat penting sekali. Bahkan Indonesia sebagai salah satu contoh
film-filmnya tidak pernah bisa eksis di luar negeri. Kenapa? Karena biaya promosi lebih kecil dibandingkan biaya produksi. Garut mungkin tidak seberapa tapi awalnya, tapi bagaimana bisa memunculkan sisi promosi bisa dikerjakan. Di Tasik insya Allah punya kemungkinan seperti itu, dan saya punya komitmen yang mungkin saya harus lapor KPK dan BPK. Kalau Allah jadikan saya jadi wali kota, maka warga Tasik di UKM seperti yang saya lakukan sebelumnya, boleh UKM menggunakan saya menjadi bintang iklan atau ikonnya free of charge, gitu kan, gratis. Termasuk sekarang pun tidak masalah. Tapi kalau yang sudah kaya, mohon maaf, harus bayar. Bayarnya pun bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk komitmen bahwa dia akan membina minimal 2 UKM kecil untuk menjadi anak angkat. Mereka menjadi bapak angkatnya, supaya antara jurang kaya dan miskin tidak terlalu besar. Karena salah satu kekurangan Tasik dari informasi yang serap, banyak orang kaya yang terlalu pengen kaya sementara tidak memperhatikan masyarakat kecil yang lainnya. Dan ini memang harus segera dibenahi supaya kebersamaan antara orang Tasik bisa berjalan dengan baik. Kang, terakhir Kang, kan Akang, basic Akang tuh aktor. Anu tadi ya? Terakhir deh. Aktor Kang, ada nggak Kang mimik ketika marah, menangis, tertawa Kang? Nah, ketika ini kan biasanya bisa berimprovisasi. Bahkan praktekkan Kang. Oh, itu marah. Saya mah paling jelek memang actingnya gitu. Marahnya juga memang jelek. Biasanya kalau kalau saya marah biasanya minimal ada 2-3 orang yang kesurupan. Kan harus. Para kanca Priangan TV, demikian perbincangan dengan Kang Diki Chandra, dan sampai jumpa di lain waktu dalam program yang sama menuju Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.